warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali di channel Rumasa. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengupas bagaimana mengoptimalkan fungsi dari HP untuk bisa mengabadikan inti dari galaksi Bima Sakti. Apakah bisa? Nah, ini yang perlu, tapi sebelumnya kawan-kawan perlu menyiapkan beberapa hal untuk bisa mengabadikan galaksi Bima Sakti ini. Nah, kebetulan galaksi Bima Sakti ini mulai pada bulan Maret ini, akhir Februari kemarin sebenarnya sudah mulai bisa kita lihat tampak di langit sampai nanti bulan September kalau tidak salah ya, sampai. Nah, kalau dari awal-awal ini bulan Maret ini biasanya galaksi Bima Sakti nanti akan terbit atau muncul pada subuh nih. Kebetulan pada momen ini umat muslim sedang melaksanakan puasa Ramadan, jadi pas momennya pas waktu musim sahur ya, seperti itu ya, waktu sahur. Nah, yang perlu rekan-rekan atau kawan-kawan siapkan adalah yang pertama tentunya langit yang harus cerah dulu. Langit yang harus cerah sambil nunggu atau memperkirakan, wah kalau udah langit cerah tentunya kita umat muslim yang sedang puasa pastinya berpikiran bahwa semoga mendapatkan malam Lailatul Qadar, seperti itu ya. Jadi kita sambil nunggu itu juga kita momennya ambil sisi positifnya. Ketika langit cerah, bintang-bintang banyak yang tampak. Nah, inilah momen untuk kita bisa mengabadikan inti dari galaksi Bima Sakti. Itu yang pertama. Yang pertama adalah syaratnya langitnya harus cerah tentunya ya. Cerah tanpa awan. Karena ketika berawan tentunya tidak akan terlihat nantinya langitnya. Yang kedua adalah rekan-rekan harus memiliki tripod. Seperti ini mini tripod kecil nih, beli memang di marketplace. Ini saya beli menjadi 3 bagian. Ini bagian kakinya tripodnya, bagian headnya, ball headnya, dan bagian dari holder HP-nya. Jadi saya belinya terpisah jadi dirakit jadi seperti ini ya. Jadi kita punya tripod yang kecil seperti ini, bisa mudah dibawa kemana-mana. Oke. Yang ketiga adalah harus punya ini. Namanya ini AB shutter, atau untuk ini pakai koneksi Bluetooth. Jadi untuk bisa merekam dan mengabadikan dengan mengambil foto ini dengan mengklik ini. Dan ini kompatibel untuk iPhone dan untuk Android juga. Nah, ini koneksinya dengan Bluetooth. Jadi nanti sebelum dipersiapkan rekan-rekan harus nyiapin dulu nih HP-nya, apakah koneksi Bluetooth-nya masih jalan atau tidak. Nah, dan yang terakhir dan tidak kalah penting juga adalah ini, HP yang memiliki pengaturan atau fitur kamera pro atau manual ya. Nah, untuk untuk kita membutuhkan untuk mengabadikannya seperti ini ya. Untuk mengabadikannya kita butuh dengan fitur pro atau manual. Ini pro ya. Nih, fitur pro. Oke, kita bisa lihat kalau fitur pro itu ini adalah berhubungan dengan adanya shutter speed. Ini ya. Ini rekan-rekan bisa lihat ini WB, white balance. Ini F-nya fokusnya untuk jarak jauh. Bentar ya. Untuk fokusnya jarak jauh. Ini adalah S adalah shutter speed. Shutter speed itu kecepatan pengambilan gambar. Jadi minimal biasanya untuk bisa sampai mengabadikan galaksi Bima Sakti ataupun objek langit ataupun objek yang gelap ya, kita harus punya minimal shutter speed itu 10 detik ya. Yang ini kebetulan untuk HP yang saya pakai ini Redmi 9.
termasuk bukan barang baru juga, ini barang lama juga, udah beberapa tahun. Ini shutter speednya memiliki sampai 30 detik, mohon maaf, 30 detik. Sementara ISO-nya ini adalah cahaya, pengaturan cahaya ISO-nya itu maksimalnya 3200. Ini belum sampai 6400 ya. Ada beberapa HP yang sudah sampai 6400. Saya kira dengan kondisi itu tentunya akan lebih baik ya dalam pengambilan gambar-gambar dengan pencahayaan yang rendah, dalam artian dalam kondisi gelap. Nah itu. Terus juga ada satu lagi. Nah ini biasanya EV itu nggak pernah dipakai, lensnya yang lensnya ini kita pakainya wide ya, bukan yang UW ataupun bukan yang makro, tapi lensanya wide ya. Nah ini penting ya. Nah selanjutnya kita siapkan juga di manakah posisi dari Galaxy Bima Sakti itu sendiri. Tentunya ini membutuhkan aplikasi bisa dari Google Play atau Google Play atau juga dari Play Store. Itu ada beberapa aplikasi, namanya salah satunya adalah Stellarium ya. Nah ini Stellarium, ini rekan-rekan bisa langsung, yang versi gratisannya juga masih sangat bisa dipakai. Kebetulan saya juga pakai yang seperti itu untuk menentukan di mana posisi dari inti galaksi Bima Sakti, seperti itu. Biar nanti kita arahkan HP-nya karena nanti akan memposisikan posisi HP itu di mana, dia harus di mana arah galaksi Bima Sakti itu. Nah, setelah itu siapkan tripodnya, siapkan kameranya, siapkan AB shutternya atau Bluetooth shutternya. Terus posisikan ISO-nya di 3200, SS-nya shutter speed-nya di posisi minimal 10 detik ataupun misalkan sampai 30 detik ya. Seperti itu. Tunggu, pencet AB shutternya, kita tunggu. Biasanya sampai selama 30 detik itu. Setelah itu bisa kita lihat nanti ada muncul semacam kalau kita lihat seperti ada tumpahan minyak. Ya. Nah, itu adalah sebenarnya inti galaksi Bima Sakti. Nanti rekan-rekan terus kalau sudah mendapatkan bahan mentahnya, bagaimana cara untuk mengeditnya biar muncul. Jadi biar terlihat kontras antara galaksi Bima Sakti dengan objek-objek langit lainnya, bahkan dengan polusi cahaya yang lainnya. Oke. Setelah ini baru rekan-rekan bisa melihat cara ngeditnya. Jadi tetap di sini ya. Oke. Baiklah rekan-rekan, sekarang kita buka galeri hasil dari foto tadi itu, foto mentahnya. Kita lihat dan kita pilih kira-kira foto yang mana yang kira-kira kita akan edit ya. Yang tentunya ini mewakili bahwa foto tersebut memang cocok dan paling bagus untuk kalau kita edit lagi ya posisi Bima Saktinya. Nah, setelah kita mendapatkan foto yang cocok, kita klik dalam fitur pengaturan edit foto di HP masing-masing. Kalau kebetulan ini di Redmi 9 ya. Nah, bisa kita lihat ada fitur atur yang garis 3 itu. Nah, kita masuk dulu, kita uji coba dulu di kecerahan. Ternyata di kecerahan tidak, kurang bagus. Kita masuk di saturasi, dinaikin saturasinya, itu terlihat ada perubahan warna. Oke. Setelah itu di vibran dikurangi. Nah, terus kecerahan dinaikin atau dikurangin tapi malah tidak berfokus pada apa-apa. Nah, kontras tidak, sepertinya kurang juga. Nah, kita langsung di kecerahan naikin. Kecerahan naikin, nanti sudah mulai terlihat adanya perbedaan warna di full kan ya, di sampai poin 100. Setelah kecerahan, kita masuk di rentang cahaya. Rentang cahaya dinaikkan juga, itu sudah mulai terlihat adanya kontras antara
objek langit ya. Kemudian rentang kegelapannya juga sudah semakin terlihat. Nah, itu bisa rekan-rekan lihat ada seperti tumpahan minyak. Nah, itu adalah inti galaksi dari Bima Sakti ya. Itu hampir di tengah ke arah sebelah kiri juga. Nah, terus kita naikkan juga ketajamannya juga, kejernihannya maksudnya. Naikkan juga kita ketajamannya. Nah, semakin terlihat rekan-rekan ya. Semakin terlihat. Setelah itu, kita checklist saja dan kita masuk ke teks. Ini untuk memberikan judul. Nah, saya tulis maksudnya di sini adalah pengambilan gambarnya tanggal 25 Maret. Kebetulan tanggal 25 Maret pengambilannya tanggal 25 Maret 2025 pada jam 3.40 waktu Indonesia bagian barat. 03.40 WIB. Ini single frame ya. Ini yang dilakukan hanya satu kali penjepretan, satu kali pengambilan gambar. Kalau bisa di stitch atau ditumpuk itu akan lebih bagus lagi. Nah, ini adalah room asa. Ya, kita beri merek juga ya. Maksudnya punya siapa nih? Punya kita. Biar tidak ada orang lain yang mencatut gambar kita ya. Kita atur juga gaya ininya, gaya penyimpanan ininya dengan yang tengah. Oke. Nah, seperti itu kayaknya cocok nih. Oke, kita kecilkan, kita simpan, kita atur dulu di sebelah kanan, pojok kanan karena itu bagian yang kurang begitu mengganggu gambar utama ya. Kita simpan. Nah, setelah simpan itu sudah terlihat. Nah, seperti apa gambar setelah ininya jadinya seperti ini ya. Nah, perbedaannya adalah seperti ini. Itu yang atas adalah yang sebelum diedit, yang bawahnya sesudah diedit. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak dan sampai berjumpa kembali di video-video edukasi selanjutnya.